Pasukan pengamanan berdiri tegak. Protokol berjalan tanpa celah. Namun bagi jurnalis politik yang sudah puluhan tahun mengendus dinamika kekuasaan, ada satu hal yang terasa janggal, tidak ada senyum basa-basi. Beberapa pejabat datang lebih cepat dari jadwal. Tidak membawa rombongan besar, tidak pula berhenti untuk berbincang. Wajah-wajah itu menyimpan ekspresi yang sama, fokus, kaku, dan seolah sedang menimbang sesuatu yang berat di kepala masing-masing. Di ruang pers, bisik-bisik mulai mengalir. Bukan gosip murahan, bukan pula spekulasi kosong, melainkan intuisi kolektif yang lahir dari pengalaman panjang. Hari ini bukan hari biasa. Seorang jurnalis senior berujar lirih. Kalau istana setenang ini, biasanya ada keputusan besar yang belum diumumkan. Kalimat itu tidak ditulis, tidak direkam, tapi berpindah dari telinga ke telinga, seperti api kecil yang menyusup ke tumpukan jerami. Di lantai atas, Presiden Prabowo Subianto sudah berada di ruang kerjanya sejak pagi buta. Tidak ada agenda publik, tidak ada siaran langsung, tidak ada pidato, yang ada hanya tumpukan map tipis berwarna gelap, tanpa label mencolok, tanpa stempel besar, tapi justru disitulah bobotnya. Sumber internal menyebut, Presiden membaca satu persatu dengan tempo lambat. Tidak tergesa, tidak emosional, sesekali berhenti, sesekali menandai halaman. Bukan laporan angka, bukan grafik ekonomi, melainkan catatan sikap, catatan tentang koordinasi yang tak pernah benar-benar sinkron, tentang pernyataan publik yang kerap melenceng dari garis kebijakan, tentang langkah-langkah yang dianggap berjalan sendiri, seolah ada agenda lain di luar kesepakatan bersama. Tidak ada kata jahat, tidak ada kata kriminal, yang ada hanya satu benang merah ketidakselarasan. Dan bagi presiden yang dikenal lugas soal loyalitas kerja, itu cukup. Menjelang pukul 9, satu persatu menteri mulai dipanggil. Bukan lewat undangan resmi, bukan lewat grup koordinasi, melainkan pesan singkat yang nadanya datar, nyaris dingin. Dimohon hadir, waktu fleksibel, bersifat penting. Kalimat sederhana itu justru membuat ruang tunggu istana terasa makin sempit. Beberapa menteri datang dengan wajah tenang. Yang lain terlihat mencoba menebak arah angin. Menariknya, tidak semua dipanggil. Kursi-kursi kosong di daftar hadir mulai menimbulkan tanda tanya. Dan dalam politik, yang tidak dipanggil seringkali lebih resah dari yang dipanggil. Sementara itu, di luar pagar istana, media mulai siaga. Kamera dipasang, mikrofon diuji. Semua menunggu satu hal, tanda. Namun hingga siang menjelang, tak satu pun pejabat keluar dengan pernyataan. Tak ada senyum, tak ada klarifikasi, tak ada kalimat normatif. Kesunyian itu justru berbicara lebih keras dari konferensi pers manapun. Di tengah ketenangan yang ganjil itu, satu kalimat mulai beredar di kalangan elit. Tidak tertulis, tapi konsisten disebutkan oleh lebih dari satu sumber. Presiden sedang merapikan barisan, bukan reshuffle biasa, bukan evaluasi tahunan, melainkan sesuatu yang lebih mendasar. Soal arah. Soal kesetiaan pada mandat, soal siapa benar-benar berjalan di jalur yang sama. Sore harinya, matahari condong ke barat, dan bayangan istana memanjang di halaman. Beberapa menteri keluar satu persatu. Tidak berhenti di depan kamera. Tidak memberi komentar. Salah satu dari mereka hanya berkata singkat saat dicegat jurnalis. Nanti saja, dua kata itu cukup membuat lini massa berguncang. Rapat itu tidak besar, tidak semua menteri hadir. Kursi-kursi disusun sederhana, membentuk setengah lingkaran. Tidak ada podium, tidak ada layar presentasi. Ini bukan rapat laporan, ini rapat sikap. Presiden Prabowo duduk di tengah, tanpa banyak gestur. Map yang sejak pagi berada di meja kerjanya kini terbuka. Beberapa lembar kertas diletakkan terpisah, seolah sudah diseleksi. Sejak awal, sumber yang mengetahui jalannya pertemuan menyebut, Presiden membuka rapat dengan satu kalimat pendek. Saya ingin kita bicara jujur hari ini. Tidak ada basa-basi, tidak ada pemanasan. Kalimat itu langsung mengubah suhu ruangan. Satu persatu isu dibuka. Bukan dengan nada marah, tapi dengan ketegasan yang membuat siapapun sulit mengelak. Presiden menyinggung soal koordinasi lintas kementerian yang tak berjalan. Tentang kebijakan yang diumumkan ke publik sebelum dibahas bersama. Tentang pertemuan-pertemuan yang dilakukan tanpa sepengetahuan tim inti. Tak ada nama disebut. Tapi semua paham, arah pembicaraan itu kemana. Beberapa menteri menunduk, mencatat. Beberapa lainnya duduk tegak, wajah datar. Tak sedikit yang terlihat gelisah,
memainkan pulpen, atau menghela napas panjang. Pada satu titik, Presiden berhenti bicara. Ruangan hening beberapa detik, lalu kalimat itu keluar, pelan tapi keras maknanya. Saya tidak memimpin pemerintahan yang berjalan dengan dua kompas. Kalimat tersebut tidak diulang, tidak ditegaskan ulang, karena tidak perlu. Bagi mereka yang duduk di ruangan itu, pesan tersebut seperti palu yang diketukkan sekali, tepat sasaran. Seorang menteri mencoba memberi penjelasan. Nada diplomatis, bahasa rapi, alasan disusun hati-hati. Presiden mendengarkan sampai selesai, tidak memotong, tidak mengangguk berlebihan. Lalu jawabannya singkat, saya paham alasan, tapi negara tidak bekerja dengan pembenaran. Suasana berubah. Ruang rapat yang tadinya hanya tegang, kini terasa berat. Rapat berlangsung lebih dari 2 jam. Tidak ada teriakan, tidak ada adu suara, namun setiap kalimat terasa seperti menambah beban di udara. Beberapa poin dicatat sebagai evaluasi lanjutan. Tapi ada satu bagian yang tidak masuk agenda tertulis. Bagian yang hanya diingat oleh mereka yang hadir. Presiden menutup rapat dengan pernyataan yang membuat sebagian kursi terasa dingin. Saya akan ambil keputusan. Tidak lama lagi. Tidak disebut hari. Tidak disebut bentuknya. Namun semua tahu, ini bukan ancaman kosong. Saat pintu dibuka, wajah-wajah yang keluar berbeda dari saat masuk. Lebih sunyi, lebih tertahan. Tidak ada yang langsung menuju wartawan. Tidak ada yang tertawa kecil. Tidak ada yang berani berspekulasi di depan kamera. Bahkan senyum protokoler pun terasa dipaksakan. Di luar ruang rapat, kabar cepat menyebar. Bukan detail rapat, bukan isi dokumen, melainkan satu kesimpulan sederhana yang beredar di kalangan elit. Presiden Prabowo sudah memutuskan, tinggal menunggu waktu. Dan dalam politik, ketika keputusan sudah diambil di kepala, jabatan hanya menunggu tanggal. Agenda kementerian berjalan, konferensi pers tetap dijadwalkan. Di permukaan, semuanya tampak normal. Namun di balik meja redaksi, ada sesuatu yang bergerak. Seorang editor politik menerima sebuah pesan singkat dari nomor yang tak tersimpan. Tidak panjang, tidak menjelaskan apa-apa, hanya satu kalimat pengantar. Ini bukan untuk dipublikasikan mentah-mentah. Tapi penting untuk dipahami. Terlampir satu berkas digital, tipis, tanpa kop resmi, tanpa tanda tangan. Justru karena itulah, isinya terasa berat. Dokumen itu bukan surat keputusan. Bukan pula draft pengumuman, melainkan ringkasan evaluasi internal. Bahasanya dingin, administratif, nyaris steril dari emosi. Namun setiap poinnya seperti pisau kecil yang diarahkan tepat ke pola perilaku. Tertulis tentang koordinasi yang berulang kali tersendat, pernyataan publik yang keluar tanpa sinkronisasi, langkah kebijakan yang tidak melalui jalur kesepakatan, aktivitas komunikasi yang dinilai tidak searah dengan garis utama. Tidak ada kata pengkhianatan, tidak ada istilah keras, namun maknanya sulit disalahartikan. Menjelang siang, dokumen serupa muncul di tangan jurnalis lain. Versinya sedikit berbeda, tapi nadanya sama. Seolah ada satu sumber utama, tapi jalur bocornya bercabang. Redaksi mulai berdiskusi. Apakah ini benar? Apakah ini sengaja dilempar? Atau ini hanya bagian dari perang persepsi? Jawabannya tidak datang dalam bentuk konfirmasi, melainkan dalam bentuk keheningan dari istana. Tidak ada bantahan, tidak ada klarifikasi cepat, tidak ada pernyataan, itu hoaks. Dalam politik, diam seringkali berarti, silakan membaca sendiri arahnya. Di kalangan elit, dokumen itu menyebar lebih cepat dari grup WhatsApp keluarga. Beberapa pejabat membacanya sambil mengernyit. Yang lain membaca dengan wajah pucat. Karena meski tanpa nama, semua tahu. Ini bukan evaluasi umum, ini spesifik. Dan sasarannya jelas. Sore hari, satu isu mulai menguat. Bukan lagi sekadar evaluasi, melainkan soal kepercayaan presiden. Seorang pengamat politik senior menyebut dalam diskusi tertutup. Kalau sampai evaluasinya begini, itu artinya masalahnya bukan kinerja teknis, tapi sikap politik. Pernyataan itu kemudian dikutip, dipelintir, dan beredar luas. Di media sosial, potongan narasi mulai viral. Judul-judul aman tapi menggugah bermunculan. Ada apa di balik evaluasi istana? Presiden disebut tak puas. Ada apa? Koordinasi kabinet dipertanyakan. Tidak ada tuduhan langsung, namun publik mulai merangkai puzzle sendiri. Dan seperti biasa, imajinasi publik seringkali lebih liar dari fakta. Di sisi lain,
beberapa menteri mulai melakukan manuver senyap. Ada yang mendadak rajin muncul di publik. Ada yang tiba-tiba memilih menghilang. Ada pula yang terlihat sibuk mengunjungi daerah, seolah ingin menunjukkan loyalitas kerja. Semuanya bergerak dengan cara masing-masing. Karena satu hal mulai disadari bersama. Keputusan sudah hampir matang. Menjelang malam, satu kalimat kembali beredar di kalangan terbatas. Bukan dari media, bukan dari istana, melainkan dari mereka yang merasa membaca tanda-tanda lebih awal. Ini bukan soal siapa salah. Ini soal siapa sejalan. Kalimat itu sederhana, namun cukup untuk membuat banyak kursi terasa goyah. Dan di tengah semua kegaduhan sunyi itu, Presiden Prabowo tetap tak muncul. Tidak memberi pernyataan tambahan, tidak menanggapi spekulasi. Ia membiarkan dokumen-dokumen itu bekerja sendiri, membentuk persepsi, dan menyaring respons. Karena dalam politik tingkat tinggi, reaksi seseorang sering lebih jujur daripada pembelaannya. Satu tambahan kecil di susunan acara yang langsung membuat redaksi siaga. Pernyataan Presiden, singkat, satu kata terakhir itulah yang bikin semua orang menegakkan punggung. Di pelataran istana, kamera berjajar lebih rapat dari biasanya. Mikrofon saling bersenggolan. Para jurnalis saling bertukar pandang. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang akan disampaikan, tapi semua paham, ini bukan klarifikasi biasa. Presiden Prabowo melangkah ke podium tanpa naskah tebal. Tidak ada kertas panjang, tidak ada catatan berlembar-lembar. Ia memandang lurus ke depan, hening beberapa detik, lalu berbicara, "Saya ingin menegaskan satu hal. Pemerintahan ini berjalan atas mandat rakyat, bukan kepentingan pribadi." Kalimat pembuka itu terdengar normatif. Namun justru di sanalah jebakannya. Karena setelah itu, nada mulai berubah. Presiden melanjutkan, masih dengan suara datar. "Perbedaan pendapat itu sehat, kritik itu perlu. Tapi ketika sikap tidak lagi sejalan dengan keputusan bersama, disitulah masalah dimulai." Beberapa jurnalis mulai menulis lebih cepat. Beberapa kamera melakukan zoom perlahan. Semua menunggu satu kata kunci. Dan kata itu akhirnya muncul. "Saya tidak bisa bekerja dengan pembelotan sikap di dalam pemerintahan." Tidak diteriakkan, tidak ditekankan dengan tangan mengepal. Namun kata, "pembelotan," langsung membelah suasana. Seolah ada tombol yang ditekan bersamaan di ruang redaksi seluruh negeri. Presiden tidak menyebut nama, tidak menunjuk kementerian, tidak menyinggung periode waktu secara spesifik. Justru ketidakjelasan itulah yang membuat pernyataan ini terasa luas dan tajam. Ia melanjutkan, "Jabatan itu bukan hak milik. Itu amanah. Dan amanah harus dijalankan searah." Kalimat itu sederhana, tapi bagi mereka yang merasa tersindir, maknanya tak sederhana sama sekali. Begitu Presiden meninggalkan podium, pertanyaan mengalir deras. Namun tidak satu pun dijawab. Protokol bergerak cepat. Presiden masuk kembali ke istana. Dan publik dibiarkan mencerna sendiri. Dalam hitungan menit, potongan video pernyataan itu menyebar. Judul-judul bermunculan. Presiden tegas soal pembelotan sikap. Pernyataan Prabowo picu spekulasi kabinet. Sinyal keras dari istana. Di media sosial, satu kalimat dipotong, diputar ulang, diberi musik dramatis. Komentar membanjir. Tafsir beragam. Namun satu benang merah muncul di hampir semua diskusi. Ini bukan sekadar peringatan. Di internal pemerintahan, suasana berubah drastis. Beberapa pejabat memilih diam total. Pernyataan publik dibatalkan. Agenda wawancara ditunda. Yang lain justru muncul dengan kalimat aman, penuh pujian pada soliditas kabinet. Semua berusaha membaca satu hal, apakah saya termasuk? Seorang sumber politik menyebut, setelah pernyataan itu, beberapa menteri kembali dipanggil secara terpisah. Bukan rapat besar, bukan forum resmi, pertemuan singkat, nada serius. Tidak semua keluar dengan wajah lega. Sore hari, Wakil Presiden Gibran belum bicara. Namun lingkaran terdekatnya mulai aktif. Bukan dengan pernyataan, melainkan dengan gestur. Pertemuan-pertemuan kecil, diskusi lintas sektor, isyarat bahwa poros kekuasaan sedang dikunci ulang. Di mata publik, satu hal menjadi jelas. Presiden Prabowo tidak sedang menenangkan situasi. Ia justru menegaskan garis batas. Dan ketika garis sudah ditarik, yang berada di luar harus bersiap menghadapi konsekuensinya. Satu berkas sudah berpindah tangan sejak subuh. Bukan map tebal, bukan pula dokumen panjang berlembar-lembar. Hanya beberapa halaman, bahasanya formal, strukturnya kaku.
Judulnya sederhana, Keputusan Presiden. Tidak ada konferensi pers dadakan. Tidak ada pemanggilan media besar-besaran. Pengumuman itu justru muncul pelan, lewat kanal resmi, dengan redaksi yang nyaris tanpa emosi. Dengan pertimbangan efektivitas dan kesinambungan pemerintahan. Kalimat pembuka itu terasa standar. Namun publik yang mengikuti babak sebelumnya tahu, ini bukan kalimat biasa. Dalam keputusan itu, disebutkan bahwa beberapa pejabat diberhentikan dari jabatannya. Tidak ada frasa keras, tidak ada penjelasan rinci, tidak ada tudingan, hanya satu alasan umum yang diulang. Penyelarasan kerja pemerintahan, justru keringnya bahasa itulah yang membuat efeknya menusuk. Menariknya, tidak ada upacara perpisahan, tidak ada foto jabat tangan terakhir, tidak ada pidato terima kasih. Kursi-kursi itu seolah dikosongkan begitu saja, seperti halaman yang dilipat tanpa suara. Seorang pejabat istana menyebut singkat, Presiden ingin ini berjalan profesional, bukan emosional. Media mulai menghitung, bukan sekadar jumlah, tapi posisi. Beberapa jabatan yang selama ini dianggap strategis kini berstatus kosong atau diisi pelaksana tugas. Nama-nama besar yang sering menghiasi diskusi publik tiba-tiba menghilang dari struktur. Dan disitulah publik mulai tersentak. Tidak ada bantahan resmi dari mereka yang dicopot. Tidak ada pembelaan terbuka. Beberapa hanya mengunggah kalimat singkat bernada netral. Terima kasih atas kepercayaan yang pernah diberikan. Kalimat itu terdengar sopan. Namun bagi pengamat politik, itu sering berarti satu hal. Permainan sudah selesai. Di DPR, reaksi muncul cepat. Beberapa anggota menyebut langkah presiden sebagai hak prerogatif. Yang lain menilai ini sinyal ketegasan yang sudah lama ditunggu. Namun hampir semua sepakat pada satu kesimpulan. Ini bukan reshuffle kosmetik. Di internal kabinet, suasana berubah drastis. Rapat-rapat menjadi lebih singkat. Pernyataan publik lebih terkontrol. Tidak ada lagi kalimat yang keluar tanpa koordinasi. Efek psikologisnya langsung terasa. Seorang staf senior kementerian mengaku, semua jadi ekstra hati-hati, bahkan untuk satu kalimat di media. Menjelang sore, Presiden Prabowo tidak memberikan pernyataan tambahan. Ia membiarkan keputusan itu berdiri sendiri. Tanpa pembelaan, tanpa penjelasan lanjutan, seolah ingin mengatakan, dokumen ini cukup bicara. Di media sosial, reaksi publik beragam. Ada yang menyebut Presiden tegas. Ada yang mempertanyakan transparansi. Ada pula yang hanya diam, mencoba mencerna arah baru ini. Namun satu hal tak terbantahkan. Politik Indonesia baru saja melewati satu garis penting. Karena untuk pertama kalinya dalam waktu lama, publik melihat satu pesan yang disampaikan tanpa retorika panjang. Jabatan bukan perisai, nama besar bukan tameng, dan keselarasan bukan pilihan. Publik mulai mengisi ruang kosong dengan tebakan. Tidak ada daftar rincin yang diumumkan secara vulgar. Tidak ada papan nama yang dicopot di depan kamera. Namun justru karena itulah, spekulasi tumbuh liar. Di ruang redaksi, di ruang rapat partai, di grup diskusi elit, satu pertanyaan terus diulang dengan versi berbeda. Siapa sebenarnya yang terkena? Nama-nama mulai disebut, bukan oleh istana, bukan oleh presiden, melainkan oleh mereka yang merasa membaca peta kekuasaan dari kejauhan. Tokoh-tokoh yang selama ini dikenal kuat, berpengaruh, dan punya jejak panjang tiba-tiba masuk dalam perbincangan. Bukan karena tuduhan hukum. Bukan karena skandal terbuka, melainkan karena pola sikap. Beberapa pengamat menyebut, ini bukan soal salah atau benar. Ini soal irama. Siapa yang tak lagi seirama, akan terdengar sumbang. Yang menarik, reaksi dari mereka yang namanya ikut dibisikkan justru cenderung senyap. Tidak ada bantahan keras, tidak ada konferensi pers emosional, tidak ada narasi balasan. Sebagian memilih menghilang dari publik. Sebagian tetap bekerja seperti biasa, tapi lebih tertutup. Sebagian lain hanya mengunggah aktivitas netral, seolah ingin menegaskan, saya masih di jalur. Diam menjadi bahasa baru. Di internal partai politik, suasana tak kalah tegang. Beberapa elit partai menggelar pertemuan tertutup. Bukan untuk menyerang presiden, melainkan untuk memastikan satu hal. Jangan sampai partai ikut terseret arus. Karena pesan dari istana terasa jelas. Ini bukan urusan personal, tapi disiplin pemerintahan. Media sosial makin panas. Potongan pernyataan lama diputar ulang. Wawancara masa lalu diangkat kembali.
Publik mencoba mencocokkan puzzle, siapa pernah berbeda nada, siapa pernah berjalan sendiri. Namun di tengah semua itu, satu fakta tak bisa dibantah. Tidak satu pun nama dikonfirmasi secara resmi sebagai pengkhianat. Istilah itu hidup di ruang tafsir, bukan di dokumen negara. Seorang analis politik menyebut dalam diskusi publik. Justru karena presiden tidak menyebut nama, efeknya lebih luas. Semua merasa bisa kena, dan itulah yang membuat langkah ini efektif sekaligus menegangkan. Di lingkungan istana, sumber menyebut suasana relatif tenang. Tidak ada kepanikan, tidak ada pembelaan berlebihan. Presiden Prabowo disebut tetap menjalankan agenda seperti biasa. Pertemuan tetap jalan, keputusan tetap diambil, seolah badai di luar tidak menggoyahkan pusatnya. Namun di level bawah, dampaknya terasa nyata. Pejabat eselon lebih berhati-hati, koordinasi diperketat, setiap kalimat publik disaring ulang. Nama besar atau kecil, semuanya kini berada di bawah satu bayang-bayang yang sama. Evaluasi tanpa aba-aba. Di tengah riuh spekulasi dan bisik-bisik nama besar, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka justru memilih jalur berbeda. Tidak buru-buru, tidak reaktif, tidak ikut memanaskan suasana. Ia muncul dalam agenda yang tampak biasa, kunjungan kerja, dialog singkat, sesi tanya-jawab dengan media. Semua berjalan normal, hingga satu pertanyaan dilontarkan, tentang soliditas pemerintahan. Gibran berhenti sejenak sebelum menjawab. Nada suaranya datar, bahasanya sederhana. Pemerintahan itu kerja tim. Kalau merasa bisa jalan sendiri, ya hasilnya bukan prestasi, tapi masalah. Tidak ada penekanan suara, tidak ada ekspresi tajam, namun kalimat itu langsung terasa seperti palu yang diketukkan tepat di meja. Kalimat tersebut tidak menyebut presiden, tidak menyebut menteri, tidak menyebut kasus apapun. Namun publik langsung mengaitkannya dengan situasi yang sedang panas. Dalam hitungan menit, potongan video itu menyebar. Judul-judul aman tapi menggigit bermunculan. Gibran bicara soal kerja tim, netizen menafsirkan. Sentilan wakil presiden di tengah isu kabinet. Kalimat singkat Gibran jadi sorotan. Efeknya instan. Yang menarik, sentilan itu tidak memicu bantahan. Tidak ada yang membalas. Tidak ada yang mengklarifikasi. Justru karena nadanya netral, kalimat itu sulit diserang. Ia tidak menuduh, tidak menyimpulkan, hanya menarik garis logika. Di internal pemerintahan, pernyataan itu dibaca sebagai penguatan posisi presiden. Bukan karena keras, melainkan karena konsisten. Seorang sumber menyebut, ini seperti mengunci narasi, bahwa yang dipersoalkan bukan orangnya, tapi cara bekerjanya. Dan publik tampaknya menangkap pesan yang sama. Di media sosial, reaksi terbagi. Sebagian memuji gaya komunikasi yang ringkas dan tepat sasaran. Sebagian lain menilai itu sinyal bahwa poros kekuasaan sedang solid. Namun hampir semua sepakat pada satu hal. Sentilan itu tidak berdiri sendiri. Ia hadir tepat setelah keputusan presiden. Tepat di tengah spekulasi nama besar. Dan tepat sebelum isu melebar kemana-mana. Di kalangan elit, kalimat Gibran dibaca sebagai pesan tambahan. Tidak ada ruang abu-abu. Entah sejalan, atau tersingkir secara administratif, tanpa drama. Menjelang malam, suasana politik terasa sedikit lebih terkunci. Spekulasi masih ada, bisik-bisik belum sepenuhnya hilang, namun arah besarnya mulai jelas. Presiden sudah bertindak, wakil presiden sudah memberi penegasan. Dan pesan yang sampai ke semua pejabat terdengar sama. Jangan berjalan sendiri, satu topik yang terus bergaung sejak beberapa hari terakhir. Langkah tegas Presiden Prabowo terhadap soliditas kabinet. Wartawan politik berjejer di lorong. Mikrofon diarahkan ke setiap anggota dewan yang melintas. Pertanyaannya hampir sama, diulang dengan diksi berbeda. Bagaimana pandangan DPR? Respon pertama datang dari mereka yang memilih nada aman namun jelas. Seorang pimpinan komisi menyatakan, Presiden punya hak prerogatif. Selama sesuai konstitusi, langkah itu sah dan wajar. Kalimat itu terdengar normatif. Namun pesan politiknya kuat, DPR tidak akan menghalangi. Namun tak semua suara seragam. Beberapa anggota parlemen mengangkat alis kewaspadaan. Bukan menolak, bukan menyerang, melainkan mengingatkan. Penegakan disiplin penting, tapi tetap harus transparan agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan. Pernyataan itu langsung dikutip media. Bukan sebagai perlawanan, melainkan sebagai penyeimbang. Menariknya, tak satu pun anggota DPR yang menyebut nama menteri tertentu.
Tak ada tudingan langsung, tak ada drama mikrofon, seolah ada kesepahaman tak tertulis. Jangan memperkeruh sesuatu yang sedang dikendalikan dari pusat. Di ruang fraksi, diskusi berlangsung tertutup. Beberapa elit partai menyebut langkah presiden sebagai peringatan struktural. Yang lain menilainya sebagai upaya mengunci stabilitas sejak dini. Satu kesimpulan muncul dari berbagai sudut. Ini bukan soal individu, tapi soal disiplin kekuasaan. Seorang pengamat parlemen menyebut, kalau DPR ikut ribut, situasinya bisa liar. Tapi kalau DPR menahan diri, pesan presiden justru makin kuat. Dan itulah yang terjadi. Media mulai membingkai isu ini dengan sudut baru. Bukan lagi sekadar reshuffle atau evaluasi, melainkan relasi antara eksekutif dan legislatif. Judul-judul berubah. DPR hormati langkah presiden. Parlemen minta transparansi, tetap dukung stabilitas. Isu kabinet masuk ranah nasional. Isu ini resmi naik kelas. Di masyarakat, reaksi pun ikut bergeser. Diskusi tak lagi sebatas siapa dicopot, tapi apa dampaknya bagi arah pemerintahan. Publik mulai bertanya, apakah ini akan berlanjut? Apakah akan ada gelombang berikutnya? Apakah ini awal dari disiplin baru? Sementara itu, istana tetap tenang. Tidak menanggapi setiap komentar DPR. Tidak mengoreksi narasi media. Presiden Prabowo seolah membiarkan satu prinsip bekerja sendiri. Tindakan lebih keras dari perdebatan. Hanya satu pernyataan resmi yang dibacakan dengan nada tenang, nyaris administratif. Namun isinya sangat menentukan arah diskusi publik. Perlu kami tegaskan, langkah presiden bukanlah proses hukum, bukan pula kriminalisasi. Ini murni keputusan administratif dan politik dalam rangka efektivitas pemerintahan. Kalimat itu langsung menjadi kutipan utama di berbagai media. Penegasan ini penting, karena dalam beberapa hari terakhir, istilah-istilah liar mulai bermunculan di ruang publik. Ada yang mengaitkan dengan pelanggaran hukum. Ada pula yang menyeret isu personal. Istana memilih memotong semua cabang itu sekaligus. Juru bicara menambahkan, dengan nada yang tetap datar. Tidak ada stigma. Tidak ada cap pidana, tidak ada tuduhan di luar konteks kinerja dan keselarasan kerja. Kalimat tersebut terdengar sederhana, namun bagi mereka yang terdampak, ini seperti garis pembatas yang jelas. Politik berhenti di sini, hukum tidak dibawa masuk. Di kalangan pengamat, pernyataan ini dibaca sebagai langkah pengamanan. Bukan untuk melunakkan keputusan presiden, melainkan untuk menjaga stabilitas persepsi publik. Seorang analis menyebut, kalau tidak diluruskan, isu ini bisa berubah dari disiplin kabinet menjadi tuduhan personal. Itu berbahaya. Media pun mulai menyesuaikan framing. Judul-judul yang tadinya spekulatif perlahan bergeser. Istana tegaskan langkah presiden bersifat administratif. Bukan kriminalisasi, ini penataan kabinet. Presiden fokus pada keselarasan kerja. Nada pemberitaan berubah lebih terkendali. Di internal pemerintahan, pernyataan ini memberi kejelasan. Beberapa pejabat yang sempat ragu kini tahu batas mainnya. Tidak ada perburuan, tidak ada daftar hitam, yang ada hanya satu standar, bekerja sejalan atau siap diganti. Menariknya, setelah penegasan ini, beberapa pihak yang sebelumnya vokal mulai menurunkan volume. Tidak ada lagi pernyataan keras. Tidak ada lagi sindiran terbuka. Seolah semua pihak sepakat, pesan sudah diterima. Presiden Prabowo sendiri tidak tampil langsung. Ia membiarkan juru bicara menyampaikan pesan. Pilihan yang dibaca banyak pihak sebagai tanda bahwa presiden ingin fokus ke kerja, bukan polemik. Dalam politik, langkah seperti itu sering berarti satu hal. Fase penataan sudah hampir selesai. Namun bagi publik, bab ini justru membuka pemahaman baru. Bahwa langkah keras tidak selalu berarti konflik terbuka. Bahwa keputusan besar bisa diambil tanpa harus mengorbankan stabilitas. Dan bahwa pemerintahan ini sedang mengirim pesan jangka panjang, bukan sensasi sesaat. Setelah penegasan istana beredar, lini massa berubah. Bukan makin panas, justru makin ramai oleh analisis. Warganet, akademisi, pengamat, hingga obrolan warung kopi mulai membahas isu ini dari sudut yang lebih dalam. Tidak lagi sekadar, siapa dicopot. Melainkan, kenapa ini terjadi? Dan kemana arahnya? Di satu sisi, dukungan mengalir deras. Banyak yang menilai langkah Presiden Prabowo sebagai bentuk ketegasan yang sudah lama dinanti. Komentar seperti ini bermunculan. Akhirnya ada standar. Kalau tidak sejalan, ya wajar diganti.
Negara tidak bisa dijalankan dengan ego. Nada dukungan itu bukan euforia. Lebih kerasa lega. Namun di sisi lain, suara kritis tetap hadir. Bukan menolak langkahnya, tapi mempertanyakan mekanismenya. Publik berhak tahu batasannya. Evaluasi perlu, tapi jangan jadi ruang abu-abu. Transparansi tetap penting. Kritik itu tidak liar, tidak emosional, lebih seperti pengingat bahwa kekuasaan selalu perlu pengawasan. Menariknya, kedua kubu ini bertemu pada satu titik yang sama. Ini bukan peristiwa biasa. Baik yang mendukung maupun yang kritis sepakat bahwa pemerintahan sedang masuk fase baru. Fase di mana koordinasi dan disiplin menjadi kata kunci. Di kalangan akademisi, diskusi mulai bergeser ke level struktural. Beberapa menyebut ini sebagai konsolidasi awal pemerintahan. Yang lain menyebutnya penataan ulang loyalitas kerja. Istilah boleh berbeda, tapi maknanya serupa. Presiden sedang mengunci sistem, bukan sekadar mengganti orang. Media pun ikut menyesuaikan sudut pandang. Liputan-liputan panjang mulai muncul. Bukan headline sensasional, melainkan analisis mendalam, grafik kebijakan, timeline keputusan, pola komunikasi presiden dan wakil presiden. Publik diajak membaca konteks, bukan hanya drama. Di daerah, respons juga terasa. Kepala daerah, pejabat lokal, hingga birokrasi tingkat bawah mulai menangkap sinyal yang sama. Rapat internal diperketat, koordinasi diperjelas, pernyataan publik diselaraskan ulang, efeknya menjalar ke bawah. Seorang pengamat menyimpulkan dalam diskusi televisi. Ini bukan soal siapa yang jatuh, tapi soal standar baru yang sedang dibangun. Kalimat itu kemudian dikutip luas. Setelah badai opini publik mulai mereda, satu hal justru makin jelas di internal kekuasaan. Langkah Presiden Prabowo bukan reaksi sesaat. Ia dirancang sebagai pesan sistemik. Bukan hanya untuk mereka yang telah dicopot, melainkan untuk semua yang masih duduk di kursi kekuasaan. Di lingkungan istana, sumber menyebut tidak ada daftar lanjutan yang diumumkan. Tidak ada ancaman terbuka, tidak ada peringatan berulang. Justru disitulah tekanannya terasa lebih kuat. Karena pesan itu tidak diulang dengan suara, melainkan dengan preseden. Para pejabat membaca situasi dengan saksama. Bukan lagi soal loyalitas verbal, melainkan konsistensi tindakan. Setiap rapat kini dimulai dengan penyelarasan. Setiap kebijakan dicek ulang lintas sektor. Setiap pernyataan publik ditimbang dari berbagai sudut. Sistem mulai bergerak lebih rapat. Seorang pejabat senior yang masih aktif menyebut dalam percakapan tertutup. Sekarang bukan zamannya main aman dengan banyak kaki. Arah cuma satu. Kalimat itu mencerminkan suasana baru yang terbentuk. Yang paling terasa adalah hilangnya kesan, nama besar, rekam jejak panjang, jejaring luas, popularitas tinggi. Semuanya tidak lagi menjadi jaminan. Presiden menunjukkan satu hal penting. Otoritas jabatan datang dari mandat, bukan dari reputasi. Di level birokrasi, efeknya menjalar cepat. Instruksi dari pusat dipatuhi lebih ketat. Inisiatif tetap ada, tapi harus berada dalam garis kebijakan. Ruang abu-abu menyempit. Beberapa pengamat menyebut ini sebagai fase penertiban awal. Bukan dalam arti represif, melainkan penegasan peran. Siapa pembuat keputusan, siapa pelaksana, siapa pengawas. Semua ditempatkan kembali pada relnya. Menariknya, tidak ada gejolak besar setelah itu. Tidak ada perlawanan terbuka, tidak ada manuver frontal. Justru ketenangan itulah yang menunjukkan pesan sudah diterima. Dalam politik, ketika tidak ada reaksi berlebihan, seringkali itu tanda bahwa garis kekuasaan sudah jelas. Presiden Prabowo tidak menggelar konferensi pers. Tidak ada agenda besar, tidak ada panggung politik. Ia berbicara di forum yang tampak biasa. Nada suaranya tenang, bahasanya sederhana, namun justru disitulah bobotnya terasa. Di hadapan para pejabat dan pemangku kepentingan, Presiden menyampaikan kalimat yang kemudian dikutip luas. Negara ini terlalu besar untuk dijalankan dengan setengah hati. Kalimat itu tidak panjang, tidak menyebut peristiwa sebelumnya secara eksplisit. Namun semua yang hadir, dan semua yang mendengarnya kemudian, tahu persis kemana arahnya. Presiden melanjutkan, masih dengan nada yang sama. Mandat rakyat itu bukan simbol. Itu tanggung jawab, dan tanggung jawab harus dijalankan searah. Tidak ada tekanan suara, tidak ada gestur keras. Namun justru ketenangan itulah yang membuat pesannya final. Kalimat tersebut segera menjadi headline.
Bukan karena sensasional, melainkan karena ia merangkum seluruh rangkaian kejadian dari awal. Dari rapat tertutup, dari dokumen evaluasi, dari keputusan administratif, dari sentilan wakil presiden, dari sikap parlemen dan publik. Semuanya bermuara di sana. Para pengamat membaca ini sebagai penutup bab konsolidasi awal pemerintahan. Bukan akhir konflik, melainkan awal disiplin baru. Sebuah fase di mana arah pemerintahan dikunci sejak dini. Bukan dengan retorika, bukan dengan drama, melainkan dengan keputusan nyata. Di internal kabinet, suasana kembali stabil. Posisi yang kosong mulai diisi. Roda birokrasi kembali berputar, namun dengan satu perbedaan besar. Semua bergerak dengan kesadaran yang sama. Tidak ada lagi ruang abu-abu soal arah. Tidak ada lagi tafsir ganda soal komando. Publik pun perlahan menutup diskusi panas. Bukan karena lupa, melainkan karena memahami satu hal. Langkah ini bukan tentang siapa yang jatuh, tapi tentang bagaimana negara ingin dijalankan ke depan.